Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali Allah mempertemukan pada kesempatan ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang luar biasa, karena amalan ini jika dihindari, maka doa kita akan terkabul dan puasa kita akan berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judulnya adalah jangan lakukan 10 hal ini agar doa tak tertolak dan puasa Ramadanmu tidak sia-sia. Ternyata ada 10 hal yang menyebabkan doa dan puasa Ramadan kita menjadi sia-sia. Lalu apa itu? Hal ini pernah disampaikan oleh seseorang yang mengeluh kepada seorang ulama terkenal yang bernama Ibrahim bin Adham. Pertanyaannya, ada apa dengan kita ini? Kita sudah memanjatkan doa, tetapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ulama Ibrahim bin Adham memberikan penjelasannya. Doamu belum terkabul dan puasa juga akan sia-sia karena satu, kalian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, namun tidak menaatinya. Karena apa? Sudah berdoa, puasa, tapi tidak taat pada Allah, pada perintahnya, pada larangannya. Yang kedua, kalian mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak mengikuti sunnahnya atau amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah, ditinggalkannya. Adapun hal yang ketiga yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doa dan tidak menerima puasa seseorang, karena seseorang sudah mengetahui Al-Quran tapi tidak mengamalkannya apa yang terkandung di dalam Al-Quran mengenai larangan, mengenai petunjuk, dan mengenai hal-hal yang harus dikerjakan. Hal yang keempat yang menghalangi terkabulnya doa dan puasa diterima oleh Allah, yaitu memakan nikmat Allah tetapi tidak bersyukur atau lupa bersyukur. Padahal semua nikmat itu datang dari Allah, meskipun dari hasil jerih payah sendiri, tetapi pada hakikatnya adalah nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu bersyukur. Yang kelima, sudah jelas tahu surga tapi tidak memburunya. Tahu kenikmatan surga, sudah mendengar tentang nikmatnya surga, indahnya surga, tapi tidak pernah memburu yang namanya amal-amalan
menuju ke surga. Bahkan kunci surga aja tidak pernah dilakukan. Yaitu apa? Miftahul jannah atau kunci surga itu amalannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci surga. Kemudian yang keenam, hal yang keenam atau faktor yang keenam yang menyebabkan tadi doa menjadi tertolak, puasa tidak berterima, ibadah juga tidak berterima, sudah tahu neraka tetapi tidak lari darinya. Maksudnya amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada neraka, yaitu misalnya pada bulan Ramadan tidak puasa, masanya sholat tidak sholat, punya rezeki untuk bersedekah tidak digunakan, masanya membayar zakat juga tidak dilakukan, mempunyai harta yang berlebih untuk membayar zakat mal juga tidak dilakukan, atau hal-hal lain yang untuk mendekatkan kita kepada, menjauhkan kita dari neraka. Adapun faktor yang ketujuh atau hal yang ketujuh yaitu mengenal setan. Kita sudah tahu mengenal setan tapi tidak memeranginya. Sudah tahu setan itu pasti mengajak kepada hal-hal yang batil, hal-hal yang jelek yang akan menuntun kita menjadi teman setan dan akan menjadi sahabat utama di dunia dan di neraka besok. Karena setan pasti sudah dinas oleh Allah untuk masuk neraka. Karena apa? Karena durhakanya, karena beraninya dengan Allah dan tidak patuhnya setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setan itu dulu waktu di surga adalah ahli ibadah, tapi karena kesombongan dan kekerasan hatinya saja setan menjadi makhluk yang jelas paling terkutuk dan jelas akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita tidak memerangi hawa nafsu setan, maka kita akan menjadi teman setan dan doa kita tidak terkabul, puasa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hal yang kedelapan yang perlu kita ketahui yaitu tahu kematian tapi tidak mempersiapkannya. Semua orang itu sudah tahu hidup ini akan berakhir dengan yang namanya kematian, itu pasti, sudah pasti. Tapi tidak semua orang mempersiapkan yang namanya bekal untuk menuju kematian itu. Padahal itu sudah pasti, ya, datangnya pasti. Maka dari itu agar doa kita dikabulkan Allah, kemudian puasa kita juga diterima oleh Allah dan amal-amal yang lain diterima oleh Allah, maka kita persiapkan hal-hal kebaikan yang akan menuntun kita kepada kebaikan pula. Adapun faktor yang ke-9 atau yang ke-9 ya, yaitu hal ke-9 yaitu memahamkan orang mati, memakamkan orang mati, itu mengubur orang sudah meninggal, tapi tidak juga mengambil pelajaran bahwa ternyata jabatan apapun, kekayaan seperti apapun akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan. Maka kita harus mengambil hikmahnya. Jadi orang janganlah sombong ketika masih mempunyai jabatan atau kekuasaan. Gunakan untuk hal-hal yang adil sehingga akan dirindukan oleh surga. Kemudian faktor yang 10 yaitu kalian melupakan aib kalian. Setiap orang punya aib atau sesuatu yang jelek dari kita. Tetapi justru sibuk diri dengan aib orang lain. Itulah yang menyebabkan yang ke-10 yaitu orang suka mencari kejelekan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, tetapi lupa kepada kejelekan diri sendiri yang disebut dengan ghibah. Ini akan merusak
meluruhkan semua pahala-pahala puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita banyak berribah, apalagi ribah yang tidak nyata, maka pahalanya akan semuanya terhapuskan oleh perbuatan ribah yang tidak nyata, yang disebut dengan buhtan atau memfitnah. Itulah hal-hal yang patut kita perhatikan agar doa kita tidak tertolak dan amal-amal kita seperti puasa, sholat dan lainnya juga tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.